When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu. Menurut Thomson, ilmu adalah pelukisan fakta-fakta pengalaman secara lengkap dan konsisten dalam istilah-istilah yang sesederhana mungkin. Pelukisan secara lengkap dan konsisten itu melalui tahap pembentukan definisi, melakukan analisa, melakukan pengklarifikasian, dan melakukan pengujian. Penggambaran dengan sangat sederhana namun penuh makna. Ilmu adalah seluruh pengetahuan yang kita miliki dari sejak bangku SD hingga perguruan tinggi. Menurut Jujun Suryasumantri. Penggambaran lebih luas, ilmu timbul berdasarkan atas hasil penyaringan, pengaturan, kuantifikasi, objektif, singkatnya berdasarkan atas hasil pengolahan secara metodologi terhadap arus bahan-bahan pengalaman yang dapat dikumpulkan. Sehingga dengan demikian, ilmu adalah kumpulan pengetahuan secara holistik yang tersusun secara sistematis, yang teruji secara rasional dan terbukti. Struktur ilmu dalam filsafat ilmu merupakan bagian yang penting dipelajari, mengingat ilmu merupakan suatu bangunan yang tersusun sistematis dan kompleks. Filsafat adalah induk atau ibu ilmu pengetahuan. Ada hubungan timbal balik antara ilmu dan filsafat. Yang kedua, pengertian dan peranan fakta. Menurut Oxford, yang dimaksud fakta adalah sebagai berikut: sesuatu yang digunakan untuk mengacu pada situasi tertentu atau khusus kualitas atau sifat aktual atau nyata, atau dibuat atas dasar-dasar fakta, kenyataan fisik atau pengalaman praktis, sebagaimana dibedakan dengan imajinasi, spekulasi, atau teori. Fakta berperan sebagai alat yang dijadikan oleh para sejarawan untuk kebutuhan penelitiannya. Para sejarawan memperoleh fakta-fakta tersebut bisa dari dokumen maupun ilmu-ilmu bantu sejarah lainnya seperti arkeologi, kronologi, dan lain-lain. Dengan demikian, pengertian konsep merujuk pada suatu abstraksi, penggambaran, dan suatu yang konkret maupun abstrak. Selanjutnya, Fraenkel pada tahun 1980 mengklarifikasi jenis-jenis konsep ada 6 macam, yakni konsep konjungtif, disjungtif, relasional, deskriptif, valuatif, serta konsep campuran antara konsep deskriptif dan valuatif. Kegunaan atau peranan konsep bagi kehidupan, yakni memudahkan kita dalam memecahkan masalah, melakukan efisiensi dan efektivitas manusia, menjelaskan sesuatu yang dianggap rumit dan memerlukan keterangan yang panjang serta rinci. Terakhir, sebagai mata rantai penghubung ataupun katalisator antar disiplin ilmu. D. Generalisasi dalam peranan. Generalisasi merupakan pernyataan yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep yang berfungsi sebagai pembantu berpikir dan memahami, tidak hanya sekedar mendeskripsikan data, tetapi juga memberikan struktur. James Bank pada tahun 1977 membedakan 3 macam tingkatan generalisasi, yakni pertama, high order generalization, disebut juga dengan law atau principle, yakni digunakan secara universal. Kedua, intermediate level generalization, digunakan oleh kawasan tertentu dan kebudayaan tertentu. Ketiga, low order generalization, yakni data yang digunakan 2 atau 3 sampel. Tipe generalisasi menurut Fraenkel pada tahun 1980 yakni generalisasi deskriptif, kausal, korelatif, dan kondisioner. Pengertian dan peran teori. Teori adalah rangkaian fakta-fakta
dan konsep-konsep serta generasi-generasi di pihak lain merupakan perkiraan tentang implikasi atau akibat dari rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep, dan generasi-generasi tersebut yang sangat berhubungan. Pengertian dan peran teori menurut Carl Ringer, suatu teori adalah seperangkat konsep, batasan, proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan memprediksi gejala itu. Berbeda dengan Hollander, teori merupakan atas proposisi yang fungsional yang menyajikan hubungan variabel yang meliputi suatu fenomena. Pengertian dan ruang lingkup sosiologi. Yang pertama, pengertian sosiologi. Kata sosiologi berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu socius yang berarti teman, keluarga, dan masyarakat. Kata yang kedua yaitu logos yang berarti ilmu. Jadi, jika digabungkan antara dua kata tersebut, merupakan ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Ada juga beberapa para ahli yang mendefinisikan sosiologi. Yang pertama, menurut Max Weber, ia menjelaskan bahwa sosiologi sebagai ilmu yang memberikan pengertian-pengertian tentang perbuatan sosial. Yang kedua, menurut Beren dan Han, ia menjelaskan bahwa sosiologi sebagai ilmu tentang pergaulan hidup. Yang ketiga, menurut Kim Bal-yong, ia menjelaskan bahwa sosiologi ialah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia di dalam kelompok. Yang keempat, menurut P.J. Bauman, ia mengemukakan bahwa sosiologi ialah ilmu tentang kehidupan manusia dalam lingkungan berkelompok. Tentang ruang lingkup sosiologi. Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki cakupan yang luas dan banyak cabang. Secara sistematis, ruang lingkup sosiologi itu dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, disiplin ilmu sosiologi. Yang kedua, sosiologi medis, sosiologi wanita, sosiologi industri, sosiologi perkotaan dan pedesaan, sosiologi keluarga, sosiologi militer, sosiologi pendidikan, dan sosiologi seni. Pengertian dan ruang lingkup antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos manusia dan logos artinya ilmu. Antropologi berarti ilmu yang mengkaji manusia untuk memperoleh pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, serta budaya. Ruang lingkup antropologi menurut Gojoningrat ada dua kelompok. Yang pertama adalah antropologi fisik. Antropologi fisik memiliki cabang-cabang seperti paleontologi primat, evolusi manusia, antropometri, somatologi, serta antropologi rasial. Sementara antropologi budaya hanya memiliki 3 cabang. Yang pertama adalah prehistori, etnologistik, dan etnologi. Berikutnya pengertian dan ruang lingkup geografi. Geografi berasal dari kata geo dan grafi yang berarti bumi dan tulisan. Geografi berarti membahas tentang ilmu yang mempelajari bumi. Ruang lingkup geografi secara makro memiliki 2 kelompok subdisiplin. Yang pertama adalah geografi fisik dan geografi manusia. Pengertian dan ruang lingkup sejarah. A. Pengertian sejarah. Kajian ilmu sejarah sangat menjadi sebuah kajian jejak dan sejarah yang terjadi, yang memuat kehidupan manusia di masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Menurut Supardan, istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni syahjaratun, yang artinya pohon kayu. B. Ruang lingkup sejarah. Dilihat dari ruang lingkupnya, terutama pembagian sejarah secara tematik, sejarah memiliki cakupan yang sangat luas. Syamsuddin dan Brugge dalam Supardan mengelompokkan dalam belasan jenis sejarah, yaitu sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, sejarah demografi, sejarah politik, sejarah kebudayaan rakyat, sejarah intelektual, sejarah keluarga, sejarah etis, sejarah psikologis, dan lain sebagainya. Pengertian ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu perilaku individu dan juga masyarakat mengenai tindakan membuat pilihan yang baik. Adapun pilihan yang baik tersebut
ialah berkaitan dengan uang serta menggunakan sumber yang terbatas melalui beberapa pilihan alternatif yang terbaik guna menghasilkan barang dan jasa sebagai salah satu bentuk pemuas kebutuhan manusia yang jumlahnya relatif dan tak terbatas. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memiliki ruang lingkup terbagi menjadi dua, ekonomi mikro dan ekonomi makro, sehingga mudah untuk dipelajari. Keduanya memberikan batasan dan asumsi yang sangat jelas. Intinya, dalam ekonomi mikro adalah masalah penentuan harga, sehingga ekonomi mikro sering dinamakan dengan teori harga. Intinya, ekonomi makro menganalisis penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dari pendapat, sehingga ekonomi makro sering dinamakan sebagai teori pendapat. L, yaitu pengertian dan ruang lingkup politik. Pengertian ilmu politik adalah ilmu politik senantiasa berkenaan dengan masalah 1. Kekuasaan, sumber kekuasaan, pengaruh, pembuatan, pelaksanaan kebijakan. 2. Kewenangan dan kekuasaan berdasarkan legitimasi. 3. Konflik dan kasus. 4. Pengambilan keputusan dan cara mendistribusikan kekuasaan. B. Ruang lingkup ilmu politik, yaitu terdiri dari 1. Bidang teori politik. Teori politik ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertama, teori-teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak yang menentukan norma-norma untuk berperilaku. Terdiri dari filsafat politik, teori politik, sistematis, ideologi tema politik, teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik, tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Kedua, teori-teori ini dapat dinamakan non-volusional. Biasanya bersifat diskriminatif, menggambarkan, dan kooperatif, membandingkan. 2. Perkembangan ide-ide politik. Sejarah perkembangan ide-ide politik yang dapat dibagi menjadi 3 zaman, yaitu tradisi klasik, Plato dan Aristoteles, tradisi abad, tradisi pencerahan, tradisi modern. 2. Bidang lembaga-lembaga politik. Undang-undang 1, yaitu Undang-Undang Dasar, suatu perangkat peraturan menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. 2. Pemerintahan nasional, suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling melakukan hubungan fungsional di antara organ-organ tersebut, baik secara vertikal maupun horizontal, mencapai suatu tujuan yang dihendaki. 3. Lokal atau daerah. Daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. 4. Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah. Fungsi pemerintah di bidang ekonomi yaitu fungsi stabilitas, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi. 3. Bidang kepartaian, golongan, dan pendapat umum. 1. Partai-partai politik. 2. Golongan-golongan dan asosiasi. 3. Partisipasi warga negara dalam pemerintahan.